Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Permatasari. Saya merupakan dosen di Politeknik Negeri Padang pada jurusan Administrasi Niaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan video pengajaran saya sebagai bukti pemenuhan syarat kelengkapan untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah aplikasi komputer bisnis yang saya ajar saat ini pada semester 2 pada mahasiswa Prodi D3 Administrasi Bisnis. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS, berdurasi 4 jam pembelajaran, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek yang memang keseluruhan proses pembelajarannya dilakukan di laboratorium komputer di jurusan Administrasi Niaga. Mata kuliah ini pada dasarnya memperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana mereka bisa mengolah data-data bisnis menggunakan formula dan rumus yang tersaji di dalam Microsoft Excel. Jadi proses pembelajarannya diawali dengan bagaimana mahasiswa diperkenalkan dengan aplikasi Microsoft Excel itu sendiri, kemudian mereka diajarkan kepada format data, format sel yang tersaji dalam Microsoft Excel. Pada pembelajaran mata kuliah ini memang mahasiswa lebih banyak mengerjakan studi kasus. Karena dia berbasis praktek, maka dosen wajib menyediakan 1-2 kasus untuk mahasiswa pecahkan dalam satu kali pertemuan. Kemudian di akhir pembelajaran, mahasiswa nanti diarahkan untuk mampu mengolah data bisnis, kemudian menyajikan data tersebut dalam bentuk dashboard di Microsoft Excel menggunakan pivot table. Di mana penggunaan pivot table untuk mengolah data bisnis saat ini sudah lazim digunakan di industri, sehingga kami mengajak mahasiswa memperkenalkan kepada mahasiswa untuk mengolah data menggunakan pivot table. Selain itu, mahasiswa diajak juga untuk melakukan analisa dan menggunakan strategic thinking dalam mengolah data-data bisnis. Kami memberikan kepada mahasiswa data mentah, kemudian mereka diajarkan untuk mengolah data, cleaning data, sehingga data tersebut cantik dan rapi dan eligible untuk ditampilkan di depan stakeholder maupun stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Demikian pengantar untuk mata kuliah ini. Selamat menyaksikan video yang akan kami tayangkan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi di minggu ke-16 sebenarnya minggu ini. Tapi Anda sudah baca pengumuman ya dari jurusan kalau rentang waktu ujian itu kita mulai tanggal 6. Ya. Kita lihat pembelajaran kita hari ini. Kalau misalnya nanti butuh tambahan 1 kali minggu depan, kita coba review minggu depan lagi semua pelajarannya. Tapi kalau rasanya sudah cukup hari ini, minggu depan kita UAS. Ya. Chelsea hadir? Hadir, Bu. Zahra? Hadir, Bu. Fauzia? Hadir, Bu. Meza? Ike? Hadir, Bu. Nadia? Hadir, Bu. Syafiq? Mutiara? Sakit ya? Hadir, Bu. Gisel? Hadir, Bu. Adinda? Hadir, Bu. Faiz? Hadir, Bu. Nadira? Hadir, Bu. Nafisa? Hadir, Bu. Khairunisa? Hadir, Bu. Fadilatul? Hadir, Bu. Naila? Hadir, Bu. Rahma? Hadir, Bu. Nasya? Hadir, Bu. Naila? Hadir, Bu. Maika? Kesha? Hadir, Bu. Adiba? Irfandi? Megita? Hadir, Bu. Radit? Belum datang. Hajar? Hadir, Bu. Konita? Muhammad Zidan? Sakit? 4 jam ya.
Diisi ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini datanya sudah saya kirim di grup, sudah terima? Sudah dipindahkan ke PC masing-masing? Sudah. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke data ini, kita sudah diskusi dari pertemuan pertama tentang format sel. Format sel itu ada berapa bentuk dia? Apa yang harus kita lakukan ketika format sel? Apa pekerjaan atau apa aktivitas yang bisa kita lakukan di formatting cell? Apa pelajaran di pertemuan pertama sampai pertemuan kedua? Minggu pertama sampai minggu kedua. Formatting cell kita bisa mengubah font, mengubah jenis font, ya, kemudian memberi warna teks, ya. Kemudian kita juga bisa memformatting data mentah, apakah kita mau jadikan tanggal. Kalau kita mau mengubah format tanggal, kita format dalam bentuk apa? Date, ya. Kemudian kalau misalnya kita mau memberikan lambang mata uang, kita format sel kita, data kita menjadi apa? Accounting, biar lebih rapi. Nah, kemudian apa jenis data yang bisa kita lakukan, kita masukkan formulasi dan rumus di dalamnya? Jenis data Excel seperti apa? Apakah bisa Toyota, contoh di depan, saya tambah dengan Avanza? Misal, sama dengan Avanza, kemudian saya tambah dengan Jakarta. Bisa? Kenapa tidak? Jadi data yang bisa diformulasikan di Excel adalah data dalam bentuk angka. Jadi kalau Anda terima data mentah seperti ini, Anda harus bersihkan dulu datanya. Itu yang kita sebut dengan cleaning data. Kalau dia angka, apakah angkanya formatnya sudah number? Ya, ini seperti stok terjual. Formatnya seperti apa? Lihat di sini. Apa formatnya di situ? Masih custom kan? Kita idealnya butuh apa? Butuh number. Ya, itu yang namanya kita cleaning data. Kemudian tanggal. Formatnya apa di situ? Kita lihat di sini sudah date dia, sudah benar dia. Ya. Kemudian di kolom penjualan, apa formatnya di situ? Masih custom. Kita butuhnya number atau accounting kalau kita butuh menambahkan rupiah di sana. Ya. Nah, itu kita pelajari di format cell, ya, di format cell. Ada 3 kali pertemuan kalau nggak salah kita di situ. Kemudian kita belajar fungsi matematika. Ada kabataku kali bagi tambah kurang, ya. Yang bisa diformulasikan itu ingat adalah dalam bentuk angka, ya. Nah, bagaimana caranya? Ini 12 misalnya saya jadikan ini number, ya. Apa tandanya kalau dia formatnya number? Bedanya dengan teks apa? Ketika kita ketik dia apa bedanya antara ini? Ya, ini custom. Saya ganti jadi general aja misalnya Jakarta. Ketika kita tulis apa bedanya? Apa penanda dia itu adalah teks dan number? Bagaimana posisi tulisannya? Kalau angka? Rata kanan. Kalau teks rata kiri. Nah, apakah ini number nih 12 bisa saya jadikan teks? Gimana caranya? Hah? Tanda petik. Saya taruh tanda petik 1 di sini kemudian saya enter. Maka secara otomatis dia ada rata kiri. Berarti kalau dia walaupun dia ini angka 12, tapi kalau saya kasih dia tanda petik dia menjadi teks maka dia berubah jadi teks. Dan ini bisa nggak kita formulasikan? Enggak, karena dia teks. Ya, jadi lihat jenis datanya. Bukan berarti semua yang isi kolom dan selnya itu angka dianggap menjadi angka. Maka kita perlu cek ini. Benar nggak dia sudah number dia? Untuk memastikan memang datanya itu adalah number. Ya, kemudian kita belajar kemarin menghitung gaji. Ya, menghitung diskon pakai rumus kali, ya. Kemudian setelah itu kita belajar
Mid, left, dan right. Gunanya apa? Mid, left, dan right. Mid, left, dan right. Gunanya apa? Mid, left, dan right. Coba buka latihannya ya, mid, left, right. Apa fungsi mid, left, dan right? Karena nanti pas UAS itu menggabungkan semua formula yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Kemudian nanti ujungnya Anda selesainya bikin dashboard. Jadi semuanya nanti diuji ketika UAS. Mid, left, dan right fungsinya untuk apa? Apa bahasa Indonesianya? Mid apa? Nah, left, kiri, right. Nah, jadi fungsinya apa? Mid, left, dan right. Fungsinya apa? Mencari nilai sesuai tempatnya. Ada yang bisa memperbaiki? Arahnya saya sudah tangkap. Ada yang bisa memperbaiki dengan bahasa yang lebih baik? Mid, left, dan right fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Memindahkan data gitu. Memindahkan data, belum pindahkan kita data lagi. Apa bahasanya? Kita ngapain tuh? Di mid itu kita ngapain? Di left itu kita ngapain? Apakah semua komponen data kita pakai? Kita mengambil apanya saja? Nah, berarti di mid, left, dan right itu kita mengekstrak. Ya, mengekstrak data. Kita ambil beberapa beberapa jenis data yang ada di dalam suatu kolom atau baris, kita ekstrak saja. Tergantung posisinya di mana. Kalau dia posisinya di kiri, kita pakai rumus left. Kalau dia di tengah, kita pakai rumus mid. Kalau di kanan, kita pakai rumus right. Ya, itu mid, left, dan right. Kemudian kita belajar if. If kita pakai ketika apa? Data yang seperti apa? Jika. Iya, if itu jika. If itu kita pakai kapan? Kalau jika hari mendung maka hujan. Apa tuh yang mau kita kapan kita mau pakai if tuh artinya? Jika mendung berarti hujan. Mungkin lebih tepatnya bukan membandingkan, tapi lebih tepatnya kondisi. Ada syarat suatu kondisi terjadi. Ya. Jika mendung maka hari hujan. Jadi mendung dulu baru hujan. Ya, itu kita pakai gunanya if, berarti ada dua kondisi. Artinya kita pakai if itu ketika kalau kita mensyaratkan sebuah kondisi terjadi, ada kategorinya dulu, ada syaratnya, baru kondisi itu terjadi. Ya, dapat bonus misalnya kalau penjualan di atas 75%. Kalau di bawah itu tidak, maka if kita pakai di situ. Karena ada syaratnya, ada conditionnya di situ. Itu yang kita pakai untuk menggunakan if. Ya. Kemudian if itu bisa enggak kita kombinasikan dengan rumus yang lain? Bisa. Kita bisa kondisikan dia dengan kali bagi tambah operasional matematika biasa. Kita juga bisa dia kombinasikan dengan rumus left, mid, dan or tadi, left, mid, dan right tadi. Ya, kita bisa pakai di situ. Ya, jadi kita bisa if itu bisa dia satu kondisi saja, bisa lebih dari satu. Kalau satu namanya if tunggal, kalau lebih dari satu namanya if apa kemarin? If bertingkat. Ya. Nah, kemudian setelah if apa lagi yang kita pelajari? VLOOKUP, HLOOKUP. Gunanya untuk apa? Mencari, melengkapi tabel yang sumber datanya itu sudah ada di tempat atau di tabel lain. Dia bisa berlaku antar tabel, bisa kita gunakan antar, yang kemarin kita latihan, antar file. Ya, syaratnya apa kalau HLOOKUP, VLOOKUP? Ya. Oke, apa lagi? Jenis datanya harus sama. Karena kita punya satu data acuan, ada lookup,
value. Nah, itu Anda yang sering lupa tuh ketika latihan saya lihat. Selalu bingung lookup value-nya itu apa. Lookup value itu adalah penanda antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Tuh apa data yang sama yang dimiliki oleh kedua tabel itu. Apakah ID karyawan? Kemarin adalah student ID. Nah, student ID ada di tabel 1, kemudian student ID juga ada di tabel 2. Maka itulah yang kita jadikan penanda atau lookup value, kan itu yang dia minta pertama kali ketika kita memasukkan rumus HLOOKUP, VLOOKUP. Ya, itu yang sering lupa saya lihat. Itu yang sering lama di awal kan? Lama mikirnya di situ, lookup value itu apa? Ya, kemudian apalagi komponen HLOOKUP, VLOOKUP? Lookup value, kemudian ada table. Tabel array. Apa itu tabel array? Tabel yang mana yang mau dipakai, Bu? Tabel mana yang kita mau jadikan sumber data kita. Ya, maka kita bloklah dia tabel itu. Kemudian ada kolom index number. Apa itu? Kok tabel yang mana yang keberapa? Kolom yang keberapa atau baris yang keberapa yang mau kita cari datanya. Nah, itu jangan sampai lupa. HLOOKUP, VLOOKUP, if ya, itu sangat lazim digunakan di industri. Ya. Nah, kemudian apa lagi kita belajarnya? Bikin grafik. Ya, kalau bikin grafik saya rasa tidak ada isu. Kan tinggal kita blok, kemudian kita pilih grafik mana yang mau kita pakai yang sesuai dengan data kita. Ya. Nah, kemudian kemarin kita belajar pivot table. Ya, ini satu lagi tools. Ini satu lagi tools yang sering digunakan. Anda kalau cari di YouTube, ya, cari di YouTube mengolah data menggunakan Microsoft Excel, itu rata-rata semua pakai pivot table. Jadi ketinggalan banget kalau kita nggak ngerti pakai pivot table. Ya, nah, seperti contoh yang ada ini. Ini data apa kira-kira? Penjualan mobil. Data penjualan mobil di daerah mana? Ada 3 daerah, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, coba lihat datanya, sudah clear belum datanya? Nah, coba di-clearkan datanya, dibersihkan, cleaning data istilahnya ya Pak ya. Nah, cleaning data istilahnya. Kalau yang belum jadi number, jadikan dia number. Ini datanya sudah, artinya ini data sudah ada isinya ya. Nah, tapi nanti kalau Anda UAS, nanti ada beberapa kolom yang nanti kami kosongkan, kemudian kami minta Anda untuk melengkapi. Mikirlah, mau pakai rumus apa di situ. Akhirnya nanti outputnya ada di dashboard. Bahkan sekarang itu kayak BAC, panduan BAC yang saya share kemarin itu ke Anda, kalau Anda baca di skema data processingnya, itu bahkan pakai power pivot lagi. Kita nggak keburu belajar power pivot kayaknya. Sudah clear datanya kira-kira? Sudah? Nah, kira-kira dari data begini apa yang bisa Anda sajikan ke supervisor Anda deh. Anda diberikan data penjualan ini oleh supervisor Anda, kemudian dia minta laporan dari Anda dalam bentuk dashboard. Nah, kira-kira data seperti apa yang bisa Anda tampilkan dari semua kolom yang tersaji di sini? Apa yang bisa kita tampilkan? Kita kasih judulnya ya. Apa judulnya? Apa judulnya bagusnya? Data penjualan mobil. Penjualan mobil showroom 1D AB. Kalau melihat tanggalnya, ini berkisar bulan apa nih? Berarti istilah kerennya apa tuh?
Triwulan? Triwulan berapa? Triwulan berapa? Triwulan itu ada berapa dalam 1 tahun? Kalau triwulan ada 4. Kan triwulan itu 3 bulan. Berarti ini triwulan 1. 2024. Nah, itu judul tabelnya. Ya. Kita anak AB ya. Jadi kalau menyajikan data, membuat sesuatu itu harus rapi dia. Nah, itu judul data kita. Sudah? Nah, kira-kira dari jenis ada tipe, ada area, ada stok terjual, ada pajak, kadaluarsa pajak, ada penjualan, ada harga modal. Kira-kira mau jenis data seperti apa yang bisa Anda masukkan ke dalam laporan Anda? Banyaknya stok terjual, Bu. Banyaknya stok terjual. Kemudian apa lagi? Penjualan terbanyak. Apa? Tipe penjualan terbanyak. Tipe mobil yang terjual paling banyak. Nice. Apa lagi? Merek yang paling banyak terjual. Merek yang paling banyak terjual. Apa lagi? Udah 3. Kira-kira apa lagi? Harga modal, Bu. Harga modal boleh. Harga modal. Misalnya harga mobil dengan modal tertinggi atau modal terendah juga bisa kita sajikan di situ. Apa lagi? Dari area, Bu. Area. Karena ada 3 area yang tersaji di situ. Ada Jakarta, ada Bandung, ada Surabaya. Keuntungan. Bisa. Gimana cari keuntungan? Nah, bisa ditambahkan kolomnya tuh. Berarti di sini profit. Gimana rumusnya? Sederhananya begitu kan? Ya nak? Mencari profit, penjualan, kurang modal. Walaupun sebenarnya kan tidak sesederhana ini mencari untung kan? Karena kita tidak mempertimbangkan faktor biaya sini, tapi boleh untuk menambah ini. Ya, tinggal ditarik ke bawah. Nah, profit ini bisa kita sajikan per apa nih datanya? Biar terlihat grafiknya. Per bulan. Nah, kita bisa sajikan tuh ke supervisor kita. Dari Januari sampai Maret, berapa pergerakan profit itu? Dia naikkah, turunkah, atau dia rata-rata saja kah? Nah, ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita sajikan di sini? Apalagi kira-kira? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ketika kita bikin dashboard, itu kan terkait dengan sebenarnya ada esensi seni di situ kan? Ya, ada selera, ada tes di situ. Tapi tetap harus kita punya sense of kita harus tahu jenis data apa yang butuh kita sajikan ke atasan kita. Anda, kalau ini adalah data yang Anda punya, Anda kasih ke anak buah Anda, kira-kira dari data ini Anda mau tahu apa saja. Nah, itu yang mau kita sajikan ke bos kita. Nah, itu butuh analisa di situ. Ya. Nah, coba kita bikin pivot tabelnya. Gimana cara bikin pivot tabel kemarin? Mau dijadikan tabel dulu, ini boleh. Kita blok. Kemudian apa? Ctrl T atau dengan cara, kalau cara sopan, bukan cara sopan ya, cara itunya gimana? Cara panjangnya. Insert, kemudian table. Di sini kan ada table di sini. Kita blok dulu, kemudian insert table. Shortcutnya ada di Ctrl T, Ctrl plus T. Nah, kemudian apa lagi? Pivot table. Ya. Insert kemudian pivot table. Oke. Nah, kita mulai di sini ya.
Nah, apa yang mau kita sajikan di sini? Apa tadi? Pertama? Kita mau mulai dari mana? Hah? Kita mau menyajikan penjualan dari mana? Tadi sudah disebutkan 4 tadi dari oleh teman-temannya. Dari apa pertama tadi? Stok terjual. Mau kita tarik kemana stok terjual? Ke sini? Atau ke rows? Kita tarik value-nya kembali. Nah, cocok dia karena dia merupakan value stok itu karena format tabelnya dalam bentuk angka. Kita mau apa? Di rows-nya, di header sininya kita mau apa? Tipe bisa. Kita tarik tipe ke sini, muncul dia. Sudah? Sudah semua? Kita jual berdasarkan tipe. Nah, gimana cara penyajian data yang menarik? Pakai apa? Lebih enak kayak begini atau dari gambar? Pakai chart. Tinggal kita blok ini. Ya. Kemudian di sini ada pivot chart. Jadi kalau kita sudah pakai pivot table, ya, mau bikin chartnya dari pivot chart. Nah, silakan pilih mau apa jenis chartnya yang paling oke. Kalau data kita seperti ini, apa bagusnya? Kolom atau bar? Nah, terserah Anda ya, terserah karena lagi-lagi mendesain dashboard itu terkait dengan selera Anda masing-masing. Nah, jangan lupa diganti di sini. Berarti penjualan, judul chartnya jangan lupa penjualan per tipe mobil. Ya, kalau saya sukanya di belakangnya itu polos. Kalau saya, ini grid yang di belakang, garis yang di belakang barnya itu bisa kita hilangkan. Tinggal diklik kemudian kita hapus saja. Nah, saya sukanya begitu kalau saya. Ya, di Anda terserah. Terserah mau diganti warnanya. Ya. Idealnya berapa warna dalam dashboard? Kalau mau pakai warna, idealnya berapa warna? Sebaiknya. Hah? Berapa? 3 masih oke ya. 3 masih oke, tapi warnanya pun kalau bisa senada gitu. Tapi kalau Anda jago color theory, mau ditabrak-tabrakin, tapi akhirnya Yahoo, nggak apa-apa. Hasilnya oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, kasih nama sheetnya ini tipe mobil, biar kita tahu. Ini tipe. Nama sheetnya kita kasih tipe. Dah? Kita mau tambah lagi kan? Kan nggak mungkin kalau bikin dashboard chartnya satu saja. Ya kan? Nah, biar nggak banyak, kita tambah sheetnya di sini. Ya. Caranya, tambah sheet. Udah. Kemudian copy saja ini. Ctrl C, blok di ujungnya, di sini bloknya kalau mau blok seluruh sheet itu blok di ujung sini. Sudah? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri. Kita ketemu minggu depan, kita kuis ya. Kita kuis mulai jam 11. Tapi kalau Anda misalnya online, pagi, kabari saya atau kita bisa masuk lebih cepat. Kalau bisa. Kalau kelas paginya cepat juga keluarnya. Ya, baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video pembelajaran mata kuliah komputer aplikasi bisnis pada program studi administrasi bisnis yang berlangsung pada semester 2 di jurusan administrasi niaga. Terima kasih telah menyajikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.